Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM T2017-1236. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang sistematika laporan dan sistematika proposal dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Ya. Laporan dan proposal itu cukup dibedakan dengan katanya, dengan sistematikanya, dan dengan kegunaannya. Kegunaannya sebuah laporan digunakan ketika telah selesai melakukan penelitian. Sedangkan sebuah proposal yaitu sebuah sistem karya ilmiah yang dibuat ketika hendak melakukan sebuah penelitian. Ya, proposal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama proposal kualitatif, yang kedua proposal kuantitatif. Namun saya tidak akan menjelaskan kedua hal tersebut. Untuk melihat lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat langsung di buku pedoman karya ilmiah yang dibuat oleh YIN. Bisa langsung dibuka di halaman ke-35 sampai 49. Di sana sudah sangat rinci dan sangat jelas mengenai tentang proposal. Baik, lanjut kepada laporan. Sistematika laporan PTK. Di sini saya mengambil bukunya Suryadi dalam judul Panduan Penelitian Kelas, Panduan Penelitian Tindakan Kelas yang dicetak pada tahun 2012, cetakan ke-8. Oke. Yang pertama, sistematika laporan PTK. Ya, sistematika laporan PTK yang pertama yaitu pembukaan atau bab 1 lah. Judul, cover atau pembukaan. Yang kedua bagian isi. Yang ketiga metode penelitian. Yang keempat hasil penelitian. Yang kelima penutup. Secara garis besar terdapat 3 hal, yaitu pembuka, bagian inti, dan penutup. Oke, bagian pertama yaitu bagian yang awal yang berisi tentang cover. Di dalam cover tersebut ada judul, ada abstrak, dan ada pengesahan, ada lampiran dan sebagainya. Ada lampiran pengesahan maksudnya. Dan bagian yang kedua bagian isi, yaitu bagian isi mencakup latar belakang, yang melatar belakangi apa yang Anda teliti. Dari latar belakang tersebut muncullah sebuah masalah yang dicetuskan dalam sebuah rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, selanjutnya tujuan dan manfaat. Bab selanjutnya yaitu bagian metode penelitian. Metode penelitian merupakan deskripsi tentang proses penelitian yang hendak dilakukan. Jadi proses yang dilakukan itu dideskripsikan sedetil mungkin. Dan bagian yang kedua yaitu bagian hasil penelitian. Ya, ketika kita sudah melaksanakan penelitian tentunya ada hasil penelitian. Dalam sistematika hasil penelitian tersebut, poin yang pertama terdapat settingan pendidikan. Settingan penelitian maksudnya, settingan pendidikan. Settingan penelitian. Di sana ketika kita melakukan PTK, kelas tersebut itu disetting sedemikian rupa sehingga bisa minimalisir adanya permasalahan. Yang poin selanjutnya yaitu hasil penelitian. Setelah disetting tentunya terdapat hasil, itu ditulis dalam laporan penelitian kelas. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dari hasil penelitian dan settingan penelitian tersebut kita bahas masalahnya itu bagaimana, bagian cara mengatasinya bagaimana, solusinya bagaimana. Pokoknya di dalam bab ini itu membahas tentang hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan PTK. Yang kelima yaitu bagian yang terakhir penutup. Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Selain itu juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran baik dokumen, wawancara, dan sebagainya. Bisa kalian baca langsung secara lengkap di dalam bukunya Suyadi. Mungkin nanti saya akan kirim di link atau saya kirim langsung PDF-nya ketika teman-teman melakukan kuliah online. Akan saya kirim, itu terdapat pada halaman 87 sampai 98. Saya tegaskan lagi, dalam laporan PTK itu terdapat bagian yang pertama, yaitu bagian pembuka yang
terdapat judul, abstrak, dan halaman pengesahan. Dan bagian kedua yaitu bagian isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bagian yang ketiga, metode penelitian. Bagian keempat yaitu hasil penelitian yang terdapat 3 sub, yaitu settingan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan tentang penelitian yang kalian teliti. Dan bagian yang terakhir yaitu penutup yang terdapat daftar pustaka, lampiran, kesimpulan, dan saran. Mungkin tidak usah saya sebutkan terlalu panjang dan lebar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.